A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan alur ilmu menuju kepada qalbu ya. Hari ini kita masih membahas sama yang kelanjutan dari bahasan kita berkenaan dengan ma'rifatun nas, yaitu khususnya untuk mengenal lebih dalam apa itu nafs. Kali ini kita akan membahas lebih detail lagi berkenaan dengan unsur-unsur yang membentuk daripada nafs tersebut ya. Yang pertama, kemarin kita sudah bahas bahasanya segala amal perbuatan manusia itu landasannya adalah ilmu ya. Dan unsur yang dia menyerap atau mencari, atau bisa jadi seperti halnya dalam komputer itu mendownload ya. Unsur yang dia mendownload daripada pengetahuan itu adalah penglihatan dan pendengaran, basor dan sam'a ya, sam'a wal basor, pendengaran dan penglihatan. Sudah kita bahas sebelumnya, bahasanya fungsi daripada pendengaran dan penglihatan adalah untuk menyerap pengetahuan. Maka kali ini kita akan bahas berkenaan dengan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran berkenaan dengan pengoptimalan fungsi daripada pendengaran dan penglihatan tersebut untuk mencari pengetahuan yang sebanyak-banyaknya ya. Yang pertama kita bahas di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya di ayat ke-7, Allah berfirman di situ, wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus qablaka, sebelummu Muhammad, illa, melainkan rijalan, seorang laki-laki, nuhi, yang dia diberi wahyu, ilaihim, kepada mereka, kepada para nabi itu maksudnya. Setiap nabi itu diberi wahyu. Fas'alu, maka tanyakanlah, ahlad dzikri, kepada ahlu zikir, orang-orang yang mempunyai ingatan, yang punya ingatan berkenaan dengan pengetahuan. Maksudnya adalah ahlu dzikri ini adalah orang yang memiliki ilmu, sehingga dengan itu dia memiliki ingatan tentang ilmu tersebut untuk disampaikan atau ditularkan kepada orang lain. Ahlu dzikri, orang-orang yang mempunyai ingatan, pengetahuan tentang itu. In kuntum, jika kalian la ta'lamun, tidak mengetahui ya. Jadi perintah bagi orang-orang yang tidak mengetahui, belum punya pengetahuan, untuk nanya kepada ahli dzikri, orang-orang yang tadinya sudah mengetahui ya. Yang dengan itu, dengan bertanya, dia tahu. Nah, ini perintah untuk mencari pengetahuan kepada orang lain, bertanya kepada orang lain yang lebih tahu, yang lebih dulu tahu maksudnya. Jadi pemanfaatan penglihatan dan pendengaran itu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, orang yang dah lebih dulu tahu, kepada guru, kepada orang tua, kepada siapapun yang secara keilmuan dia lebih tahu, lebih dulu tahu.
perintah dari Allah untuk memanfaatkan penglihatan dan pendengaran untuk itu. Itu yang pertama, diperintahkan untuk mencari ilmu kepada orang yang lebih dulu tahu. Entah itu guru, entah apapun. Kemudian perintah yang lainnya untuk menggali ilmu itu di dalam surat Ali Imran di ayat ke 191 Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya fi khalqis samawat, di dalam penciptaan langit, wal ard, dan bumi, wahtilafi, dan pergantian khilafah, ya. Khalifah, khilafah itu pergantian, wal khilafi, dan pergantian al-lail, antara malam, al-lail malam, wan nahar, dan siang, bergantinya malam dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab itu orang-orang yang memiliki akal. Ya. Jadi adalah perintah kepada orang-orang yang beriman itu untuk menggali pengetahuan dari alam semesta ini. Di dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi untuk mencari pengetahuan dari alam semesta. Ayat selanjutnya, alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkuruna Allah, dia itu mengingat kepada Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka itu memikirkan, menggunakan pikirannya, fi khalqis samawat, tentang penciptaan langit, wal ard, dan bumi. Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hada, semua ini, batilan, sia-sia, batil, tidak berguna. Subhanaka, maha suci engkau. Fakina, lindungilah kami, adzaban nar, dari azab neraka. Jadi ini perintah Allah untuk memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi dan seluruhnya, seluruh alam semesta ini, untuk difikirkan bagaimana ini bisa seperti ini, bagaimana sapi itu bisa lahir besar dan apa yang dimakannya dan segala sesuatunya. Itu untuk dipelajari, untuk dipikirkan, untuk dicari pengetahuannya. Semuanya makhluk hidup, termasuk juga bagaimana orang itu bisa menciptakan teknologi, itu kan melalui proses berpikir mengenai alam semesta ini. Teknologi modern. Jadi di Islam itu perintah untuk memikirkan alam semesta, bagaimana kejadian-kejadiannya, bagaimana siklus alam semesta ini terjadi, itu dipikirkan. Bagaimana
sesuatu itu bisa terwujud, bisa terbentuk. Ya. Kemudian bagaimana keseimbangan yang ada di alam semesta ini bisa terjadi. Adanya kesetimbangan energi, ya. Adanya bagaimana energi itu bisa terbentuk, itu dipikirkan, ditelaah, untuk kemudian digali pengetahuan tersebut. Itu perintah daripada Al-Quran. Jadi bukan mencari ilmu, itu bukan sekedar mencari ilmu agama saja, tapi untuk memikirkan seluruh alam semesta ini, kejadiannya. Ya, perintahnya seperti itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Akan tetapi orientasi daripada mencari ilmu itu bukan untuk berbangga-bangga. Ya, itu. Dalam Islam itu kan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk nanti itu mau menjadi apa, cita-citanya seperti apa, bukan. Orientasi utamanya itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sesuatu yang batil. Jadi untuk lebih mengingat kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mengenal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orientasi utama daripada orang yang beriman itu dalam menuntut ilmu. Lebih mengenal Allah, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau. Fakina, maka lindungilah kami adab benar dari adab neraka. Jadi memuji kepada Allah dengan segala sesuatu penciptaannya, artinya ini lebih mendekatkan diri pada Allah dan juga berlindung kepada Allah, artinya mendekatkan diri kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Ini orientasi orang yang beriman itu dalam menuntut ilmu, bukan untuk berbangga-bangga diri dengan gelar, dengan kekayaan dan segala sesuatunya yang unsurnya adalah unsur duniawi, tapi lebih mengenal kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu orientasinya. Kemudian di ayat yang lain Allah perintahkan di surat Yusuf, surat ke-12 ayat 109 Allah berfirman di situ. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelummu Muhammad, illa melainkan rijalan, seorang laki-laki, nuhin, yang kami berikan wahyu, ilaihim, kepadanya, min ahlil qura, di antara penduduk negeri. Ya, ini sama halnya dengan ayat yang sebelumnya yang kita bahas tadi di surat Al-Anbiya tadi. Bahasanya Allah itu mengutus Rasul dan Rasulullah dan Muhammad dan juga Rasul-Rasul yang lain. Ya. Itu tujuannya sama.
agar manusia itu lebih paham, lebih eh, memanfaatkan ya, apa yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran dan penglihatan untuk menggali ilmu. Kalau yang tadi adalah yang pertama tadi untuk menggali ilmu dengan bertanya, nah pada kali ini Allah lanjutkan ayatnya, afalam yasiru, tidakkah mereka bepergian fil ard, di muka bumi, fayangduru, lalu mereka melihat kaifa kana, bagaimana keadaan, akibatul ladina, akibat dari orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, akibat perbuatan dari orang-orang sebelumnya, baik itu perbuatan mereka dalam berbuat dosa maupun berbuat kebaikan. Perintah Allah untuk bepergian ke luar negeri, bepergian ke ujung dunia sekalipun, bepergian untuk mencari pengalaman, menambah wawasan, melihat bagaimana orang-orang, kehidupan orang-orang di luaran sana, menambah teman, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Perintah Allah ya, itu pemanfaatan dari pendengaran dan penglihatan. Kemudian lanjutan ayatnya, wala darul akhirah, dan sungguh negeri akhirat itu khairun, lebih baik lilladzina taqu, bagi orang-orang yang mereka itu bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu menggunakan akal kalian? Tidak kalian itu berakal? Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya mencari ilmu yang dilakukan oleh pendengaran dan penglihatan itu kemudian ditransfer ke dalam akal, menuju akal, disimpan di dalam memori otak ya. Jadi tujuan daripada mencari ilmu untuk nanti disimpan di dalam otak, kemudian nanti dibangkitkan dalam sebuah ingatan ketika berpikir. Jadi kita sudah bahas kemarin bahasanya ilmu itu nanti ditransfer ke dalam otak, ke dalam akal. Jadi ini perintah dari Allah, adakanlah perjalanan, carilah wawasan yang seluas-luasnya, itu maksudnya. Carilah pengetahuan yang jauh sekalipun untuk lebih dalam, untuk lebih mengenal sesuatu lebih banyak, tidak terkungkung dalam negeri. Dengan melihat segala sesuatu di luar sana, maka tambah pengalaman, tambah wawasan, tambah tambah dewasa dalam berpikir. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah peringatkan, wala darul akhirat, dan sungguh negeri akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Kembali lagi orientasinya ini. Orientasi dari memperbanyak wawasan, memperluas pengetahuan, memperluas hubungan, itu bukan untuk berbangga-bangga diri. Saya lagi. Akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai orang-orang yang takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita bahas berkenaan dengan pemanfaatan pendengaran dan penglihatan. Bahwasanya Allah perintahkan kepada kita manusia
itu untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kepada mereka yang lebih dulu mengetahui, mencari ilmu. Ya. Bertanya kepada mereka yang sudah tahu. Kemudian memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya, artinya dipelajari gitu loh. Semuanya, seluruh alam semesta itu dipelajari, diperintahkan oleh Allah. Maka pandangan orang-orang ateis tentang Islam itu salah. Yang seolah-olah Islam itu hanya terkungkung dengan kajian-kajian hadis, kajian-kajian ilmu-ilmu agama saja, tidak. Tapi semuanya perintahkan oleh Allah untuk memikirkan kejadian alam semesta. Kemudian juga diperintahkan oleh Allah untuk mencari pengalaman, untuk mencari wawasan yang seluas-luasnya, supaya lebih dewasa dalam berpikir. Nah, inilah yang kemarin kita sudah bahas berkenaan dengan nafsu kan gitu. Nafsu itu akan senantiasa mengalami perkembangan, dan inilah yang dimaksud perkembangan daripada nafsu, karena semakin banyak orang itu berpengetahuan, semakin dia banyak taunya, semakin dia banyak pengalamannya, semakin dia banyak wawasannya, maka tumbuhlah nafsu, akal manusia itu akan bertumbuh. Dengan bertumbuhnya pengetahuan, akal semakin tumbuh. Dengan itu pula nafs dari seseorang itu akan tumbuh, sebagaimana halnya kemarin kita sudah bahas di surat Asy-Syams di ayat ke-7 ya. Demi jiwa dan kesempurnaannya, dan jiwa itu terus mengalami perkembangan, itu maksudnya. Wa nafsu wa ma sawaha, demi jiwa dan perkembangannya. Jadi berkembangnya nafsu, berkembangnya nafs atau jiwa manusia, salah satunya itu faktor utamanya itu dikarenakan bertambahnya pengetahuan manusia. Mungkin itu berkenaan dengan fungsi daripada pendengaran dan penglihatan, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.